Amin. Saya persilakan duduk kembali. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa kesempatan ini kepada Bapak Ibu Gembala, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan saya berharap Bapak Ibu di tempat ini akan mungkin lebih mengenal saya setelah mendengar perkenalan saya pada saat ini. Baik, sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari di tempat ini, perkenalkan, nama saya Nivola Indani Pertiwi. Ada 3 kalimat, Nivola Indani Pertiwi. Mungkin sudah didengar dilihat di flyer. Saya evangelis di salah satu gereja juga, gereja GTDI, tapi bukan di tempat ini. Dan masih sama-sama GTDI, jadi kita masih bisa saling akrab. Perkenalkan, nama saya Nivola Indani Pertiwi. Saya lulusan dari Batam. Dan ini pertama sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu di tempat ini. Dan itu merupakan satu hal yang sangat saya syukuri dalam hidup saya. Karena kenapa? Ketika saya merenungkan dalam perjalanan hidup saya, apakah bisa saya mendapatkan satu pelayanan di usia saya yang masih sangat muda? Saya masih muda Bapak Ibu, usia saya pada saat ini mungkin bisa dibilang masih cukup muda. Saya berusia 22 tahun. Badan saya memang sepertinya kecil, ini aja udah ketinggian, jadi agak susah. Jadi saya usianya pada saat ini 22 tahun. Saya tidak sendiri Bapak Ibu, saya didampingi dengan orang tua saya. Di depan ini ada kedua orang tua saya. Jadi saya perempuan yang mungkin bisa dibilang cukup berani merantau ke luar dari kota kelahiran saya. Saya merantau ke Batam, saya sekolah di sana, saya pendidikan sarjana teologi. Dan saya juga pernah melayani beberapa tempat di Batam. Salah satunya juga saya pernah menjadi seorang pengasuh di panti asuhan yang ada di Batam, itu selama kurang lebih 2,5 tahun. Jadi itu sedikit saja perjalanan kehidupan saya. Banyak sekali tantangan yang saya rasakan pada saat itu. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, mahasiswa teologi, pastinya tidak semua dari mahasiswa teologi adalah orang-orang yang baik. Tidak semua. Mungkin bisa saudara-saudara lihat di sekeliling kita bahwa seorang pendeta, seorang sarjana teologi itu, luar biasa. Tidak. Ada beberapa mungkin, tapi tidak di tempat ini, tidak di daerah ini, dan tidak di sekeliling kita, di luar sana. Ada yang hatinya jauh dari Tuhan. Nah, kita membahas tema saya pada saat ini. Ada yang sudah tahu tema kita pada hari ini? Ini membahas tentang mendekat kepada Allah. Nah, jadi tema ini sangat luar biasa. Ketika dalam perjalanan hidup kita, ini menekankan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita dekat dengan Allah atau kita malah jauh dari Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak berlama-lama mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Mungkin yang punya Alkitab bisa dibuka, atau punya handphone bisa dibuka Alkitabnya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa judul perikopnya adalah membahas tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jadi sebelum saya memulaikan khotbah saya pada saat ini, saya akan memberikan satu ilustrasi. Jadi pada saat itu, di tahun 19-an, ada sekelompok pemuda-pemudi
yang berencana akan melakukan perjalanan ke gunung. Mereka akan berkemah dan membuat api unggun seperti yang dilakukan pemuda-pemudi ketika melakukan hiking atau menanjak. Mereka akan berkemah di sana. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka hendak melakukan perjalanan mereka dan perkemahan mereka, mereka mulai dari pukul 7 hingga sampai di gunung itu pukul 10. Mereka sangat bersuka cita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjalanan mereka, Tuhan memberikan mereka cuaca yang cerah, cuaca yang baik, bahkan dalam perjalanan mereka itu mereka sangat bersuka cita. Namun, banyak hal yang sudah mereka lakukan. Namun ketika malam tiba, mereka merasa kedinginan. Siapa yang tidak tahu bahwa suasana di pegunungan itu sangat dingin? Sangat-sangat dingin. Beda kalau kita di Medan ini, panas. Tapi di pegunungan itu, di arah-arah gunung situ, itu rasanya dingin sekali, seperti di Brastagi, dingin. Di daerah yang namanya dataran tinggi itu pasti dingin. Nah, jadi sekelompok pemuda ini tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika malam hari tiba, mereka merasa kedinginan. Jadi mereka, salah satu dari mereka, teman-teman mereka, membuat sebuah api unggun. Api unggun untuk menghangatkan diri. Jadi ketika mereka merasa kedinginan, mereka mendekat dengan api unggun itu. Terasa seperti dingin, menghangatkan mereka. Kedinginan tadi dihangatkan oleh api unggun ini. Jadi dalam malam itu yang mereka rasakan, mereka merasa hangat. Jiwa mereka tenang, mereka kembali merasakan bahwa mereka seperti hidup. Karena biasanya kalau udah kedinginan itu kita pasti pusing, kalang kabut, kok dingin kali ya. Harus cari yang hangat-hangat. Misalnya kalau kedinginan ini, dingin sekali, maunya makan Indomie, minum kopi. Benar nggak? Benar Bapak Ibu? Seperti itu juga yang dirasakan oleh pemuda-pemudi pada saat itu yang ada di pegunungan ini. Ketika mereka merasakan kedinginan, mereka mencari sumber kehangatan. Mereka mendekat ke api unggun supaya mereka merasa dihangatkan. Lalu apa hubungannya dengan khotbah kita pada saat ini? Sangat berhubungan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Tuhan itu kasih-Nya, kebaikan-Nya itu menghangatkan setiap kita. Begitulah yang dirasakan oleh pemuda-pemudi yang ada di pegunungan tadi. Ketika mereka merasakan kedinginan, mereka merasakan kelemahan. Ketika mereka kedinginan, mereka lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencari sumber kehangatan itu tadi, sehingga mereka bisa segar, mereka bisa lebih merasakan nyamannya. Begitu juga ketika hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber-sumber dari segala-galanya dalam hidup kita. Bahkan sumber kenyamanan, sumber kehangatan, sumber kebaikan, sumber-sumber kebahagiaan. Jadi ketika kita merasa bahwa tubuh kita kedinginan, kita dalam kelemahan, keletihan, kelesuan, kebimbangan, kekhawatiran, siapa yang kita cari? Pasti kita mencari sumber kehangatan tadi. Kita mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu saja ilustrasi sedikit saja. Saya akan menjelaskan dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa sumber utama pertengkaran di dalam kehidupan manusia berpusat pada kepentingan diri sendiri. Mari kita renungkan dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Apa penyebabnya? Dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, dari manakah datangnya sengketa, pertengkaran? Hal-hal yang tidak baik itu datang adalah dari diri kita sendiri. Jadi jangan kita katakan bahwa masalah saya, kekhawatiran saya itu berasal dari orang lain. Tidak.
Segala sesuatu yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapanmu, di hadapan Tuhan, itu berasal dari diri kita sendiri. Di ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak juga mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Dan kamu tidak berdoa. Jadi dalam ayat yang kedua itu, mari kita garis bawahi kata membunuh. Membunuh diibaratkan kebencian, kesakitan, kekhawatiran, kebingungan. Jadi maksud dari kata membunuh dalam ayat yang kedua ini adalah diibaratkan seperti kebencian, kemarahan, emosi. Dalam ayat yang kedua ini manusia itu mementingkan dirinya sendiri. Mereka seringkali hidup dalam kebencian, dalam emosi, dalam amarah, dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Seringkali kita tidak sadar bagaimana sepertinya kita. Dikatakan bahwa mendekat kepada Allah. Di ayat yang kedua ini dikatakan, apa yang membuat engkau jauh dari Allah? Itu tadi, membunuh, iri hati, kebencian. Itu yang membuat kita jauh dari Allah. Yang ketiga, boleh lanjut? Yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sebab kamu salah berdoa dan yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam ayat yang ketiga itu dikatakan Bapak Ibu salah berdoa. Mungkin selama ini ketika kita berdoa, kita meminta sama Tuhan, benar tidak? Kalau kita berdoa itu kita pasti punya satu keinginan, punya satu tujuan. Makanya kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa sama Tuhan karena kita punya tujuan. Tapi seringkali kita tidak menyadari itu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan berikan kami berkat pada saat ini. Tuhan berkati setiap kami pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami segala macam kekayaan, kelimpahan. Tetapi ada yang tidak menyadari dalam hidupnya. Ketika ia berdoa, ia disebut salah berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan itu di dalam Mazmur ayat yang pasal yang ke-66, seandainya ada niat jahat darimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah mendengar dengan apa yang doa yang kamu ucapkan. Jadi di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18 sampai dengan 19 dikatakan bahwa ada niat jahat dalam hatimu. Makanya kamu dikatakan salah berdoa. Kenapa kamu tidak bisa dekat dengan Tuhan? Kenapa Tuhan itu menjawab doa-doa saya sangat lama? Karena kamu meminta dengan niat yang jahat, dengan niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan sulit sekali mendengar doa-doamu. Bahkan Tuhan menjawab dengan sangat lama. Kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia, kita seringkali mendengar persahabatan dengan dunia. Artinya adalah keinginan atau tindakan untuk selalu berbuat dosa. Terkadang kita sebagai manusia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Entah kita menyakiti sesama kita menyinggung sesama kita, bahkan kita mengingini kekuasaan supaya kita dihargai orang. Kita tidak menyadari hal itu dalam hidup kita. Dan itulah yang disebut persahabatan dengan dunia. Segala sesuatu tindakanmu yang selalu ingin berbuat dosa. Tidak hanya dosa perzinahan, pembunuhan, pencurian, tapi dosa yang dikatakan adalah dosa perzinahan rohani. Yang artinya menentang segala sesuatu keinginan Allah dan membenci diri untuk dikendalikan di dalam roh Allah. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa setiap kita itu diperlengkapi dengan roh.
Ada roh Allah, ada roh kita. Untuk yang roh besar itu adalah roh Allah, tetapi roh yang hurufnya kecil itu adalah roh kita. Jadi setiap kita manusia itu kita diperlengkapi dengan roh. Kalau sudah dikatakan roh, berarti dia apa yang berasal dari Tuhan, dari yang punya roh Allah. Setiap kita itu diberikan roh Allah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menegur kita, mengingatkan kita, mengajari kita, bahkan menasihatkan setiap kita. Tetapi kenapa dikatakan di ayat yang keempat tadi, persahabatan dengan dunia itu terjadi, segala sesuatu tindakan untuk selalu berbuat dosa itu terjadi? Karena kita tidak mau menerima roh Allah bekerja dalam hidup kita. Kita seringkali menentang roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Padahal kita tahu bahwa setiap manusia itu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Setiap hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, jiwa kita, semua diperlengkapi dengan roh. Tetapi kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita seringkali mengabaikan Roh Kudus bekerja untuk menasihatkan setiap kita. Di ayat yang kelima, roh Allah yang ada di dalam manusia adalah roh yang cemburu. Sudah tahu kita semua bahwa roh Allah itu adalah roh yang cemburu. Allah sudah mengatakan dalam hukumnya pun, janganlah bersekutu dengan yang bukan diriku, yang bukan Allahmu, karena aku adalah Allah yang cemburu. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, lalu kenapa kita tidak memberikan ruang? Kenapa kita tidak memberikan diri untuk datang kepada Tuhan dengan roh yang sudah diperlengkapi Tuhan dalam hidup kita? Di ayat yang ke-6, firman Allah menegaskan bahwa Allah sangat membenci orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Buktinya ketika hari Minggu tiba, kita datang bersama-sama beribadah di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Jadi dikatakan bahwa Allah sangat membenci orang yang tidak setia. Kalau Allah sudah mengatakan orang yang tidak setia, kalau Allah sudah mengatakan dirimu tidak setia, kau tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan Allah tidak akan memberikan kerajaannya kepadamu kalau kau tidak setia. Kebanyakan dari orang-orang di luar sana, bahkan mungkin kita menyadari hidup kita, mereka datang beribadah, mereka datang mendekat kepada Allah hanya ketika mereka mempunyai tujuan dalam hidupnya. Padahal setiap kita berdoa, kita katakan, Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Tapi setelah itu kita meminta panjang kali lebar. Setiap kita pasti seperti itu. Kita mengagung-agungkan Tuhan karena kita punya niat, punya sesuatu yang harus kita capai. Tapi ketika Tuhan bilang, kalau kau berdoa hanya untuk menginginkan yang sebenarnya tidak kau butuhkan, makanya Tuhan menjawab doa kita itu begitu lama. Yang tadi dikatakan kita salah berdoa. Dan yang di ayat yang ke-6 katakan bahwa kau adalah orang yang tidak setia. Orang yang datang kepadaku hanya datang kepada Tuhanmu hanya ketika kau meminta sesuatu dalam hidupmu, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tetapi Allah, dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, orang yang tidak setia, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, di ayat yang ke-7, jalan satu-satunya menerima kasih karunia Allah adalah menghindari dosa. Mari kita pertimbangkan dalam hidup kita, kita coba mengingat dosa apa saja yang sudah kita perbuat dalam hidup kita, apa yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sudah pernah kita lakukan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, karena jalan satu-satunya menerima kasih Allah dan karunia Allah adalah menghindari dosa. Tapi mungkin ada yang bertanya, kami ini kan masih hidup di dunia dan kami pasti akan sering melakukan dosa.
Kan di sini tidak dibilang nggak boleh, tapi dosa itu memang akan terus ada dan terus bertambah. Tetapi bagaimana cara kita? Pengendalian diri. Kita mengendalikan diri kita, kita mengendalikan hati kita. Kalau kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, hindari dosa itu. Hindari segala sesuatu hawa nafsu, persahabatan dengan dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-8, maka yang Allah inginkan adalah mendekat kepada Allah. Seperti tema saya pada saat ini, yang Allah inginkan adalah mendekat kepadanya. Kita mendekat kepada Allah. Kita sadari bahwa kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sebagaimana kita sering kali melakukan dosa, kita sering kali melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita perbuat, terkadang kita tidak menyadari bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Kita tidak tahu bahwa yang kita perbuat itu seringkali menyinggung perasaan Tuhan. Mari kita mendekat kepadanya. Kita lihat sudah sejauh apa hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan bahwa seperti dalam ayat yang seperti kisah seorang domba yang hilang, anak yang hilang. Mereka jauh dari Tuhan mereka jauh dari Allahnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hidup dalam ketidak baik-baik saja. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita akan hidup selalu dalam kekhawatiran dan kebimbangan. Jadi lanjut pada ayat yang ke-9. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, karena Allah yang memberikan sukacita. Di ayat yang ke-9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan masalah-masalah yang sering terjadi, kemalangan sering kita rasakan. Karena kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kita sudah dikuasai oleh roh yang di luar roh Tuhan. Di ayat yang ke-10, orang yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Kita tahu bahwa firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu di ayat yang ke-10. Bahwa ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita bukan dengan hati yang sombong, hati yang angkuh, merasa bahwa kita lebih hebat dari Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita datang tersungkur dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena dahsyatnya kita, tapi karena kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh baik, yang menjadikan segala sesuatu baik dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan saat ini seperti diumpamakan dua tokoh Alkitab, si Esau dan si Yakub. Dikatakan bahwa si Esau itu adalah hamba yang sangat-sangat penuh dengan hawa nafsu. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia rela menjual kepunyaannya. Dia rela memberikan apa yang sudah diberikan kepadanya hanya demi kenikmatan duniawi. Pada saat itu dia sangat-sangat lapar. Dia perlu yang namanya makanan. Dia tidak memikirkan bagaimana hari depan. Bahkan dia rela menjual hak kesulungannya kepada Yakub pada saat itu. Kita bisa belajar dari kisah seorang Esau tadi, Esau dan Yakub. Bagaimana Yakub bahkan memberikan segala sesuatu yang harusnya menjadi kepunyaannya,
Tetapi karena dia lebih mementingkan hawa nafsu, hal-hal yang dia dapat pada saat ini hanya karena semangkuk bubur kacang merah pada saat itu. Hanya karena itu dia menukarkan segala kepunyaannya. Bagaimana itu bisa terjadi ketika dalam hidup kita? Kita hanya memberikan apa yang bisa dikatakan Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan melimpahkan kita berkat, tapi kita ganti semua hanya demi kenikmatan yang sedikit. Kita menggadaikan Tuhan kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan hanya karena kita memperoleh yang lebih, dan itu semua kita dapatkan di luar Tuhan. Misalnya gini Bapak Ibu, ketika kita jauh dari Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan? Tuhan memberikan kita sukacita, kebahagiaan, tetapi kita tahu bahwa jalan mengikut Tuhan itu tidak gampang. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita ada di bawah kakinya Tuhan, itu tidak gampang. Kita akan mengalami yang namanya kesakitan, kemalangan, kekhawatiran. Dan itu yang pernah saya rasakan ketika saya pendidikan di Batam. Saya merasakan bahwa ketika kita hidup di bawah kakinya Tuhan, kita menjadi keset kakinya Tuhan. Kita diinjak-injak, kita tidak dihargai, kita disepelekan. Tetapi itulah yang kita alami ketika kita memikul salib Tuhan. Kita pikul salib Tuhan, itu tidak gampang. Tuhan tidak semena-mena memberikan kita kebahagiaan, tidak. Tetapi Tuhan akan menilai setiap hati kita, menilai setiap pribadi kita, melihat bagaimana sejauh apa kau mengenal Tuhanmu dalam hidupmu. Makanya tema tadi dikatakan mendekat kepada Allah. Di situ kalimat ini adalah sebuah ajakan untuk mendekat kepada Allah. Itu sebuah kata ajakan. Kita diajak untuk mendekat kepada Allah, karena selama ini kita hidup sebagai manusia, kita sudah jauh dari Allah. Saya tidak tahu bagaimana pribadi Bapak Ibu di tempat ini, tapi saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi bagaimana hubungan kita? Apakah kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang romantis dengan Tuhan? Atau malah sebaliknya? Jadi saya mengajak kita semua, ketika kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, kita sudah merasakan yang namanya kebahagiaan yang hanya kita dapatkan di dunia ini. Hei, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Ada yang lebih yang akan kita terima dari yang kita terima pada saat ini. Misalnya kita berkuasa, kita bisa memimpin, kita menjadi pejabat pada saat ini. Tapi kalau kita tidak membawa Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, segala sesuatu itu akan hilang sekejap mata. Di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat memberkati. Kenapa saya katakan sangat memberkati hidup saya? Saya membaca firman Tuhan ini, saya merenungkan ayat per ayat. Memang benar firman Tuhan yang dikatakan dalam Yeremia, diberkatilah engkau, diberkatilah orang-orang yang setia, diberkatilah keturunanmu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia hidupnya pasti akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang setia dengan Tuhan, bahkan duduk tersimpuh di kakinya Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia yang jauh daripada Tuhan, dia yang tidak setia, terkutuklah engkau, kata Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Terkutuklah engkau yang mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan segala yang kau punya dalam hidupmu pada saat ini. Terkutuklah engkau. Itu kata firman Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau saya mendengar kata kutuk itu, wah luar biasa.
Semua kita pasti takut dikutuk ya. Benar apa benar Bapak Ibu? Benar, pasti benar. Setiap kita pasti takut yang namanya dikutuk. Kita takut yang mengalami yang namanya kemalangan, kemiskinan, kekurangan. Pasti setiap kita takut mengalami hal itu. Tetapi ketika kita dalam kemalangan, kedukaan, Tuhan kita adalah sumber penghiburan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup kita. Seperti pujian tadi dikatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dikatakan dalam pujian itu, ketika dekat Allah, kita berada di samping Tuhan, kita berada di bawah kakinya Tuhan, kita pasti akan merasakan kelegaan, kita merasakan kebaikan, kenikmatan. Kenikmatannya tidak hanya di sini, surganya Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi